Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh berkumpul kembali di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati kami dan Roh Kudus kiranya yang mengajari, menguatkan kami untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Horas mahubat tahaganuban. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam pertemuan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom. Horas kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca tentang Menara Babel, yang jelas dikatakan dan kita dapat mengambil inti persoalan Menara Babel, yaitu dari ayat 4. Dikatakan demikian. Marilah kita dirikan. Marilah kita. Artinya adalah bangsa itu sendiri, manusia itu sendiri yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan kecerdasannya. Mereka mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ketika kita berbicara konsep langit, dalam pemahaman pada zaman dahulu, langit itu adalah tempat tertinggi, tempat Allah. Mereka mengatakan mereka mencoba untuk membangun sampai ke langit. Boleh dikatakan bahwa mereka hendak menyamai Allah, hendak menentang Allah, memakai kekuatannya untuk menentang Allah, memakai kecerdasannya untuk menentang Allah. Selain itu mereka juga mengatakan, marilah kita cari nama. Dalam arti ada kesombongan, ada tinggi hati, ada pengandalan diri terhadap kecerdasan mereka, terhadap teknologi yang mereka miliki pada saat itu. Kemudian dikatakan di sini, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka hendak menentukan jalan hidup mereka tanpa campur tangan dan keinginan Allah.
Mereka hendak menentukan perjalanan-perjalanan hidup mereka, menentukan tujuan hidup mereka, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal jelas dikatakan, ketika manusia diciptakan, beranak cuculah, supaya isilah bumi. Tetapi mereka hendak menentukan jalan hidup mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang jika kita membaca tentang Menara Babel, kita akan coba lihat dan kita dapat mengerti bagaimana tentang kesombongan semua anak manusia itu yang ingin menunjukkan eksistensi diri sendiri, kecerdasan pribadinya. Kemudian bagaimana teknologi yang mereka miliki pada zaman itu yang kita kategorikan cukup maju, dipakai untuk menyombongkan diri, untuk menyamakan diri dengan Tuhan, untuk melepaskan diri dari Tuhan, mengandalkan kekuatan pikiran, kecerdasan, teknologi yang mereka miliki untuk lepas dari Tuhan. Yang seolah-olah kecerdasan mereka, kekuatan mereka, ilmu teknologi yang mereka miliki adalah segalanya. Mereka lupa. Firman ini mengatakan kepada kita, mengingatkan setiap orang percaya pada saat ini, bahwa kekuatan, kekuasaan, kepintaran, kecerdasan, atau apapun yang kita miliki pada saat ini, itu adalah bersumber dari Tuhan. Dan bagi Tuhan, itu tidak seberapa. Dan bagi Tuhan, itu hanya sebentar dan sesaat. Dan itu bisa dihancurkan dan ditiadakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti memiliki titik-titik kelemahan dalam hidup kita. Ketika kita teringat akan titik kelemahan kita, mungkin kita akan merendahkan hati kita. Jangan rendah diri, merendahkan hati kita. Ketika kita melihat titik-titik kelemahan dalam hidup kita, mungkin kita akan menundukkan kepala kita. Mungkin kita tidak berani menyatakan eksistensi diri kita sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan bertumbuh dan kita akhirnya memiliki titik-titik kekuatan dalam hidup kita. Dan begitu banyaknya titik-titik kekuatan di dalam hidup kita. Dan saat itu banyak anak manusia saat dia memiliki titik kekuatan dan akhirnya menyombongkan dirinya jauh dari Tuhan dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan ini yang kita lihat di dalam kehidupan ketika mereka hendak membangun Menara Babel. Ketika mereka memiliki titik kekuatan itu, justru mereka ingin menyamakan diri dengan Tuhan, menyombongkan diri dengan Tuhan. Tapi yang dapat kita lihat di sini, ketika kita mengandalkan titik kekuatan itu, ketika manusia mengandalkan titik kekuatan itu, justru disitulah Tuhan memukul titik kekuatan itu tanpa ampun yang menyebabkan kehancuran demi kehancuran. Saat anak manusia mengandalkan titik kekuatan dalam hidupnya dan terlepas dari Tuhan, hanya sebentar, hanya sesaat, Tuhan mampu untuk menghancurkan itu semua. Saat Nimrod, sang ahli pembangunan pada saat itu, pakar pembangunan kota pada saat itu, ketika dia hendak mengandalkan, mengumpulkan bangsa itu membangun sebuah menara sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang kecerdasan mereka, sebagai lambang kesombongan mereka, bagaimana mereka berusaha untuk mencari nama. Tapi disitulah Tuhan menghancurkan kehidupan mereka, rencana mereka, dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka. Berarti di sini
dapat kita katakan, dapat kita lihat bahwa tanpa Tuhan segalanya tidak akan jadi berkat. Tanpa Tuhan, titik kekuatan itu justru bisa menjadi kehancuran bagi diri kita dan umat manusia. Oleh karena itu, pakailah titik kekuatan itu. Pakailah titik kecerdasanmu itu. Pakailah titik kepintaranmu itu. Atau pakailah apa yang ada dalam hidup ini yang kita anggap sebagai kekuatan di dalam kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita mencoba untuk merencanakan segala sesuatunya dalam perjalanan hidup ini, libatkan Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik. Ketika mereka mendirikan Menara Babel, ternyata mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan mereka hendak merencanakan perjalanan hidup dengan sendirinya, menentukan perjalanan hidup mereka, tetapi mereka salah. Dan peristiwa Menara Babel mengajarkan kita, libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Dan jangan pernah pakai titik kekuatan yang ada dalam hidupmu menjadi kesombongan atau untuk melawan Allah. Tapi itu semua adalah berasal dari Allah. Oleh karena itu, selaraskan itu dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengajari kita untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian diingatkan kepada kita melalui khotbah ini, bagaimana keberhasilan orang percaya itu adalah bersumber dari Tuhan dan untuk menjadi kemuliaan Tuhan, bukan untuk hasrat diri, bukan untuk kesombongan diri, bukan sebagai simbol kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari nama, tapi pakailah titik kelemahan itu, titik kekuatan itu untuk mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Pakailah titik kekuatan itu untuk membangun persekutuan, kedekatan kita dengan Tuhan. Saat kita menggunakan teknologi dengan kecerdasan umat manusia itu, kita harus menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan. Sehebat apapun teknologi, tidak dapat menyamai kekuatan kuasa dari Tuhan, kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa apapun yang kita miliki, setinggi apapun, secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh anak manusia, kembalikan kepada Tuhan. Bagi Tuhan, itu sangat kecil. Dan hanya sesaat Tuhan bisa hancurkan itu. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang menentukan. Allah yang berkuasa atas dunia ini. Bukan teknologi dan bukan kecerdasan anak manusia itu. Oleh karena itu, sekaligus mengingatkan kita bahwa titik-titik kekuatan kita, titik kecerdasan itu, titik teknologi maju itu bukan untuk menentang Allah, bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, bukan untuk membuat telinga dan mata kita tertutup dari Tuhan, tapi mari kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman modern pada saat ini, ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana dunia ini, setiap negara berlomba-lomba untuk membangun menara tertinggi di dunia. Dan kalau kita mencoba melihat menara tertinggi di dunia, yang pertama tertinggi adalah Burj Khalifa di Dubai, dengan tinggi 828 meter dengan 168 lantai. Mereka berusaha untuk membangun gedung tertinggi di negaranya
Kemudian yang kedua, Shanghai Tower yang berada di Cina, 632 meter, 127 lantai. Yang ketiga adalah Makkah Royal Clock Tower di Arab Saudi, di kota Mekah, dengan tinggi 601 meter, 120 lantai. Yang keempat adalah Ping An Finance Center di Cina juga dengan tinggi 599 meter dengan 115 lantai. Kemudian yang kelima, Lotte World Tower Korea Selatan setinggi 554,5 meter dengan lantai 124. Yang keenam, yaitu One World Trade Center Amerika Serikat setinggi 541 meter dengan 104 lantai. Apa tujuan setiap orang, setiap negara, setiap kota membangun gedung tertinggi? Kalau kita mencoba melihat bagaimana setiap negara membangun sekian menjadi nomor satu, akhirnya digantikan oleh negara lain karena telah membangun, dan berikutnya akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendirikan menara nomor satu tertinggi di dunia. Tujuannya apa? Mereka hendak menunjukkan sebuah ikon di tengah-tengah kota mereka atau di tengah-tengah negara mereka, bahwa mereka memiliki sebuah gengsi, sebuah kota dengan menara tertinggi di dunia. Mereka hendak menunjukkan gengsi masing-masing ketika kami memiliki teknologi yang cukup maju. Kami mampu menjadi nomor satu. Kalau saya perhatikan, pembangunan itu mirip seperti membangun menara Babel. Adalah untuk menunjukkan kehebatan, untuk menunjukkan gengsi masing-masing, dan negara berlomba-lomba, kota berlomba-lomba untuk membangun sebuah menara yang paling tinggi di dunia demi gengsi, demi ikon, demi kehebatan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tanpa sadari juga, seperti banyak negara yang berusaha untuk membangun menara tertinggi di dunia ini, banyak anak manusia juga berusaha untuk membangun menara-menara di dalam kehidupannya. Demi kesombongan, demi gengsi, demi harga diri, demi hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita coba merenung, ketika kita mengerjakan sesuatu, apa tujuan? Apakah untuk membangun menara-menara itu? Ketika dikatakan membangun menara, berarti kita berbuat itu, melakukan itu dengan tujuan agar dilihat orang, agar dikenal oleh orang lain. Kita melakukan kegiatan sosial, kita melakukan memberikan sumbangan-sumbangan, kita memberikan sesuatu hal, kita mengerjakan, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Apakah dalam hati kita hendak menunjukkan eksistensi diri kita, kemuliaan diri kita? Jika demikian, berarti kita sedang membangun menara Babel di dalam hidup kita. Mendirikan kesombongan-kesombongan dan menjauh dari Tuhan. Kemudian, sesuai dengan tema khotbah ini, bagaimana teknologi canggih itu, ketika tidak kita biarkan sehebat apapun teknologi itu, ketika tanpa campur tangan Tuhan, itu akan mudah menjadi penghancur atau dihancurkan oleh Tuhan. Selain dihancurkan oleh Tuhan, bisa juga menghancurkan anak manusia. Bagaimana teknologi tanpa Tuhan justru menjadi sesuatu yang menghancurkan umat manusia. Bagaimana anak manusia membangun dengan teknologi yang cukup canggih tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tapi itu mampu menjadi malapetaka besar bagi anak manusia. Oleh karena itu,
Mari kita pakai teknologi. Kita yang menguasai teknologi. Kita pakai teknologi untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan. Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga teknologi tidak lagi kita pakai untuk menjauh dari Tuhan. Contohnya, ya ketika kita memiliki teknologi ini, banyak orang saat ke gereja, dia menyalahgunakan teknologi yang di tangannya. Sehingga teknologi itu menjauhkan dia dari Tuhan. Banyak orang yang mengatakan, untuk apa aku datang ke gereja? Misalnya, karena teknologi dalam YouTube, dalam medsos, semuanya sudah ada. Itu salah. Ketika kita pakai teknologi untuk menjauhkan persekutuan kita dengan sesama, persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi mari pakai teknologi untuk mendekatkan kita dengan Tuhan Allah. Untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan Allah dan sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau berkati setiap jemaat yang beribadah pada malam hari ini. Engkau berkati firman-Mu juga agar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, biarlah kami yang menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kehidupan kami. Dan biarlah titik-titik kekuatan kami, kecerdasan yang Tuhan berikan, dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan demi kemuliaan nama kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga setiap keluarga lepas keluarga di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau menjauhkan mereka, Engkau tutup bungkus setiap jemaat Tuhan dari kuasa penyakit itu, sehingga kami selalu merasakan kesehatan yang Tuhan selalu berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika secara ekonomi jemaat Tuhan terganggu, berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan mereka. Berkati Tuhan setiap rencana jemaat Tuhan untuk selalu mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Horasma hubata haganuban.